Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan perangkat keras yang diperlukan dalam sistem jaringan. Pertama, sejarah internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam proyek ARPANET Advanced Project Network melakukan demonstrasi bagaimana bisa melakukan komunikasi tanpa batas jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon menggunakan hardware dan software. Komputer berbasis sistem operasi unik. Pada proyek ARPANET tersebut telah dirancang bentuk jaringan dengan standarisasi kehandalan dan beberapa besar informasi dalam dipindahkan untuk saling berbagi, maka terbentuk sebuah protokol baru yang dikenal TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Pengertian jaringan internet. Internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai WAN, menghubungkan berjuta komputer di seluruh dunia tanpa batas negara, di mana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet. Perangkat keras jaringan internet. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor hardware. Hardware atau perangkat keras yang merupakan elemen yang sangat vital dalam pembentukan jaringan komputer. Apabila kekurangan satu elemen hardware saja, maka dapat dipastikan suatu jaringan tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Berikut ini adalah beberapa hardware atau perangkat keras yang bisa digunakan pada jaringan komputer. Yang pertama, modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Secara harfiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses berubah dan sinyal dikata menjadi analog, dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Contohnya kayak gini, ini modem, kita colokin ke CPU atau ke laptop, maka kita akan mendapatkan sinyal itu. Yang kedua, kabelan. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi diri api dan kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari beberapa pasang inti kabel yang saling berbelit, yang masing-masing memiliki kode warna berbeda. Kabel UTP tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik, namun jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah dan fungsinya yang memang sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang ketiga, handphone. Telepon genggam atau sering disebut handphone, merupakan perangkat elektronik yang digunakan dalam bidang telekomunikasi. Dengan kata lain, handphone ini memiliki fungsi yang sama dengan telepon konvensional, namun sering dengan perkembangannya zaman, handphone diciptakan sedemikian rupa agar mudah dibawa kemana saja tanpa harus dihubungi ke kabel telepon. Selain itu, handphone juga dilengkapi dengan kecanggihannya, yakni menggunakan teknologi wireless network. Hingga ini handphone dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan menjadikan sebagai ponsel pintar atau smartphone. Smartphone ini dilengkapi dengan sistem operating system sehingga memiliki kemampuan yang sama layaknya sebuah komputer atau PC. Salah satunya fitur canggih smartphone adalah fitur internet connection yang bisa memudahkan penggunanya untuk saling browser, media sosial, dan sebagainya. Contohnya kayak gini, handphone. Jadi kita bisa
buka browser, media sosial dan sebagainya dengan handphone ini. Yang keempat, komputer. Komputer merupakan perangkat yang paling mendasar untuk mengakses internet. Seperti diketahui bahwa di dalam komputer terdapat berbagai jenis hardware yang terpasang. Ketika mengakses internet, ada beberapa perangkat yang bekerja seperti prosesor, RAM, hard disk, dan VGA card. Standar komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet adalah memiliki prosesor minimal 500 dengan menggunakan Platinum minimal 3, memiliki minimal RAM atau media penyimpanan sementara sebesar 64 MB, memiliki VGA card yang spesifikasinya minimal 4 MB. Yang perlu diingat adalah semakin besar berarti semakin cepat dan internet yang dihasilkan. Yang kelima itu LAN card. LAN card atau sering disebut dengan Network Interface Card merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam suatu jaringan, khususnya jaringan LAN, Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah yang secukupnya, tidak luas. Misalnya jaringan yang berada di dalam satu gedung atau ruangan. Perangkat ini dapat terhubung dengan jaringan melalui alamat MAC yang telah disediakan. Dengan adanya perangkat ini memungkinkan komputer dapat saling bertukar data satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perangkat ini kemungkinan komputer bisa saling bertukar data dengan lainnya dan juga dapat mengakses perangkat lain. Selanjutnya itu laptop. PC memiliki kedudukan yang sama dengan komputer, yakni menjadi perangkat utama yang harus disediakan untuk mengakses internet. Bedanya PC dirancang dengan ukuran yang lebih minimalis, sehingga mudah untuk dibawa kemanapun, sedangkan komputer dirancang dengan perangkat yang masing-masing terpisah, sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa. Spesifikasi PC yang digunakan untuk mengakses internet sama sepertinya halnya komputer. Kualitas layar monitor juga tidak kalah penting diperhatikan. Ketika akan dimanfaatkan internet, semakin tinggi spesifikasi monitor, maka semakin baik monitor mampu mengakses data yang ada. Selanjutnya itu repeater. Sesuai dengan namanya, repeater merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menerima sinyal dan kemudian dikirimkan kembali dalam daya yang cukup besar. Artinya, repeater berfungsi sebagai penguat sinyal agar sinyal yang dikirim sama dengan sinyal aslinya. Biasanya perangkat ini digunakan untuk menjangkau jaringan yang cukup luas dan jauh. Demikian penjelasan singkat mengenai beberapa macam perangkat yang digunakan untuk terhubung ke jaringan internet. Dengan berkembangnya teknologi yang begitu canggih, diharapkan mampu mendatangkan dampak yang positif dalam kehidupan. Artikel yang di atas yang bermanfaat. Selanjutnya itu router. Router merupakan perangkat yang memiliki fungsi yang sama dengan bereks atau penghubung, di mana menghubungkan dua jaringan atau lebih atau dapat mendistribusikan paket data satu dengan yang lainnya, baik itu dalam satu jaringan yang sama ataupun berbeda. Selain itu, router juga berfungsi sebagai perangkat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau komputer ke komputer lainnya. Atau dikenal dengan proses routing. Setiap routing dirancang dengan fasilitas DHCP, Dynamic Hot Configuration Protocol, dan diatur sehingga dapat mendistribusikan IP address yang terhubung. Selanjutnya itu switch atau hook. Switch adalah suatu perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan penagihan alamat MAC yang dimiliki, atau dalam pengertian lain, switch digunakan untuk menghubungkan ke beberapa komputer yang membutuhkan bandwidth
yang cukup besar. Beberapa dengan hub switch hanya mengirimkan paket data ke alamat komputer yang dituju saja, sedangkan hub pengiriman paket data ke semua komputer yang terhubung ke perangkat tersebut. Switch juga manajemen arus data dengan mencari jalur yang optimal untuk melakukan pengiriman data ke tujuannya. Selanjutnya itu wireless update card. Wireless update card atau dikenal dengan WLAN card merupakan suatu perangkat yang terpasang menjadi satu dengan komputer PC. Perangkat ini berfungsi untuk menerima dan membagikan sinyal konektivitas ke komputer. Dengan adanya perangkat ini, komputer dapat menerima dan mengirim data ke komputer lainnya melalui jaringan Wi-Fi. Umumnya, WLAN dapat beroperasi dalam dua jenis metode, yakni mode infrastruktur dan mode AD host. Pada mode infrastruktur, akses point menjadi media untuk melakukan transfer jaringan, sedangkan pada mode tidak memerlukan akses point yang terhubung pada wireless. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai beberapa macam perangkat yang digunakan untuk terhubung ke jaringan internet. Dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, diharapkan mampu mendapatkan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.